Bila makin tinggi tabungannya kan makin baik. Nek utange yang makin tinggi ya kabeh masalah dadi nglumpuk neng sirah dadi mumet. Mungkin saat episode ngompol ini tayang ini pas lagi gayeng-gayengnya itu nonton bal-balan Indonesia lawan Jepang. Ya muka-muka imbang lah. Nek kalah ya ora kebobolan banyak. Kalau bisa menang. Kalau mau bagaimanapun kualitas tim Jepang itu ya jauh lah berada di atas kita ini. Tapi ya kita berdoa aja lah supaya bisa mengimbangi. Nah sebelum masuk substansi materi yang mau tak bedah ini, Begawan ingatkan dulu nih bagi yang dieheads Jokowi atau bahasa sederhana itu pendukung militan Pak Jokowi, gak usah nyimak ngompol episode ini nih. Ini beneran ini, saya kasih tahu. Tak sarankan baik-baik, apalagi punya penyakit bawaan itu, ya jantung, darah tinggi, emosian. Ya selupakan saja lah, ini biar masyarakat umum yang cerdas, waras, yang bisa mendengarkan dan memahami apa yang akan saya sampaikan. Soalnya nek 12 nanti geblak sama repot ini. Nah kalau saya nggak ada ruginya sama sekali, saya hanya menyampaikan fakta yang saya dapatkan untuk saya kupas dan saya sampaikan ke masyarakat. Ini saya wis warak ini. Sudah kenyang dikomentari macam-macam, mulai diunek-unek sama haters, dipisui, dicaci maki, difitnah. Mas, kayak supermarket itu komplit. Jadi ya sudah bako ini Begawan. Iso. Dorayan yang pendukung setia Jokowi saya nyimak tau. Oke, beneran ini saya pesan ini. Kalau mau nyimak ya harus benar-benar siap gitu. Jadi begini. Ternyata berdasarkan data, banyak target pembangunan pemerintah Jokowi kemarin itu banyak yang tidak tercapai. Sekali lagi ini manu data loh, bukan omongannya Om Begawan loh. Saya mengambil data akurat, dudu wangsit. Nah, sebagai orang yang hidup di zaman modern, dengan IT yang sudah hebat, bicara itu selalu ada dasarnya. Ada sumbernya, ada datanya, ada bukti pendukungnya. Nah, kenapa bisa disebut banyak? Sebab sektor-sektor yang direncanakan di jangka pendek alias tahunan, maupun yang direncanakan jangka menengah atau 5 tahunan, ora nyampe, tidak tekan itu program-program Pak Jokowi pemerintahan masa lalu itu. Maksudnya nggak tekan atau tidak sampai itu angkanya tidak seperti yang diharapkan dari target. Nah, bicara tentang keberhasilan kepemimpinan nasional, tentu rujukan atau data yang terpenting kita lihat pasti soal ekonomi toh. Ya, mengapa ekonomi? Ya karena sektor ekonomi penopang kehidupan kita semua agar negara ini bisa berjalan. Nah, meh kowe pinter sundul langit. Nek mung omong tok, ya kelipuk kalau tanpa anggaran. Habis nafas lah. Ya enggak? Ekonomi itu tolok ukur sebuah negara. Apakah dia itu bergerak maju, stagnan, mandek, atau malah mundur. Nah, ini di kurun pemerintahan kemarin itu ada sedikitnya 4 indikator di sekitar perekonomian yang tidak tercapai. Ini bagi ngompolers yang nggak ngerti indikator itu apa. Jadi itu duduk kerabatnya kompresor loh, indikator itu. Ya, ada hubungannya sama karburator. Apalagi tonggone wong kantor nggak ada. Ini harusnya indikator tuh harusnya pada ngerti ya. Indikator itu adalah alat ukur yang membantu tujuan pencapaian gitu loh. Jadi indikator sektor ekonomi yang tidak tercapai meliputi 1, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri pengolahan, dan yang keempat itu tingkat pengangguran yang terbuka. Nah, indikator ini tidak ditentukan setelah pemerintahan berakhir loh. Atau indikator ini ditentukan oleh sembarang orang, misalnya ini. Ya enggak ini. Indikator ini disusun, disepakati oleh pemerintah sebelumnya. Ada planning lah sebelumnya. Dijadikan patokan atau panduan. Nah, untuk bekerja dan mencapai target tujuannya. Contoh ini, contoh gampangannya ya. Indikator mobil waras kuwi apa? Mobil yang sehat itu seperti apa? Ya mungkin setrum akinya itu normal, businnya anyar, terus pengapiannya yang bagus,
Ya, toh. Mesin ya orang yang trouble gitu loh. Bahwa gak ada bensinnya, bannya kempes, klaksonnya ramurup, itu bukan bagian dari indikator mobil waras. Kemudian toh, ini contoh gampang. Gitu. Nah, ngerti bedanya kan. Nah, atau indikator badan sehat itu seperti apa? Ya nek nggo mangan enak itu. Turu nyenyak itu. Ra duwe utang tapi duitnya akeh. Itu indikator orang sehat itu. Nah, kembali lagi soal 4 indikator tadi. Kita ini sama-sama bareng-bareng coba lihat data. Ya, sak durunge ke sana itu, Ngompolres kudu paham dulu nih. Pemerintah kita itu menetapkan dokumen tahunan dalam RKP. RKP itu rencana kerja pemerintah. Oh ini Bengawan ini wah dosen. Ya karena Bengawan senang membaca jadi paham. Sedang jangka menengah itu RPJMN. Itu singkatannya atau rencana pembangunan jangka menengah. Nah di 2 dokumen itu tercantum target-target yang ditetapkan. Yang akan dicapai itu apa. Ibarat sebuah perusahaan ini menjalankan pemerintahan ya enek targetnya, enek tujuannya, enek game pointnya, sehingga bisa untuk evaluasi kinerja. Lah mbok kira dadi pejabat cuma asal menang pilkada atau pilpres menang toh itu ya ndak. Makanya target-target itu ditetapkan dengan angka sehingga kita bisa bareng-bareng melihat itu. Apakah Pak Jokowi bisa disebut berhasil atau tidak? Mari kita lihat itu. Dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Ya kita coba buka untuk pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ini, sering dibicarakan oleh para pejabat itu, sebenarnya dalam kampanye Pilpres 2019 itu, Pak Jokowi menyebut target pertumbuhan ekonomi itu 7%. Nah kenyataannya di RPJMI ditulis hanya 6,2 sampai 6,5%. Artinya tidak memenuhi target. Lah kok beda dengan janji kampanye? Ya mungkin di tengah perjalanan ada revisi dan itu boleh ada perubahan revisi itu. Om Bengawan ya harus maklumi ya seperti itu. Mungkin direvisi karena awal 2020 kan ada pandemi itu COVID-19 itu. Sehingga membuat pemerintah harus mengoreksi target capaian karena banyak mengeluarkan anggaran untuk mencegah adanya pandemi itu. Ingat target RPJM itu angka menengah. Lalu di RKP atau target tahunan itu ditulis 5,3 sampai 5,7% itu. Ya, biar masyarakat menyimak lah. Itu target tahun ini loh. Tahun ini 2024. Ya biar secara nilai kan turun lagi loh. Masa 5 tahunan 6,2 sampai 6,5% tahun ini hanya 5,3 sampai 5,7% kan turun. Ya mungkin Pak Jokowi mikir duit diubengi nggo pilpres, pilkada dan pemilu. Nah, tidak membuat putaran ekonomi mubeng seseri, makanya diturunkan lagi. Turun meneh. Apakah dengan diturunkannya target itu realisasi jadi tercapai? Ya enggak juga tuh. Data tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hanya 5,02%. Sekali lagi 5,02 loh, bukan 5,2 loh. Dan sekarang sampai November itu sekitar ya naik sedikit sekali, 5,05. Dan sepertinya stagnan. Itu berarti ini bukti, Pak. Target pertumbuhan ekonominya belas tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, Om Bengawan ini tambah mumet, ini pusing ini. Fakta pertumbuhan ekonomi kita sekarang itu di angka 5% loh. Nah ini Pak Prabowo tuh bilang itu mau sampai 8% tuh kenaikannya. Nah, itu masih lumayan. Nah adiknya Pak Hasim malah optimis bisa 9,5%. Wow kalau bisa hebat itu. Lambok kira menaikkan pertumbuhan ekonomi kayak nyebul balon, pelendung. Wah banyak proses, banyak perjuangan, banyak kendala. Atau kalau menaikkan tinggal pasang kompresor, dipompa selesai perkara. Enggak. Sulit untuk mencapai itu. Harus bersama-sama. Banyak faktor yang akan mempengaruhi. Wah, pertumbuhan ekonomi karena mungkin ya korupsi yang terlalu banyak. Ya bisa itu. Lah menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,5% itu susahnya setengah mati itu. Harus ada kebijakan-kebijakan yang berimbang, yang konsisten gitu loh.
yang tegas dan dipengaruhi banyak hal, termasuk kondisi ekonomi makro. Wah, globalisasi ekonomi dunia itu yang mempengaruhi. Hal lain yang juga harus dipertimbangkan itu BLT, bansos, subsidi, dan beragam program pemerintah itu buat gerojok duit ke rakyat ini. Terkadang tidak terkorelasi dengan harapan. Lah mengapa begitu? Lah duit itu kudunya tekan rakyat, sampai ke rakyat, dipegang serta dibelanjakan oleh masyarakat. Kenyataannya malah dikorupsi. Iya enggak? Banyak yang dikorupsi, mandek di pejabat, dikantongi dewe, dan jumlahnya triliunan, paling dikit ya miliaran. Nah dampaknya apa? Ya duitnya mandek, dikantongi sama pejabat. Bayangkan saja nih, duit judi online, kasus Komdiki yang disita negara itu 73 miliar. Ini uang dari tindak pidana pencucian uang loh. Serta pencucian uang Surya Darmadi itu. Itu 1,1 triliun. Bayangkan ya, temuan duit cash di petinggi MA hampir 1 triliun. Dan emas 50 kilo, 51 kilo. Dan lain sebagainya lah. Ini uang ini berhenti, tidak sampai ke rakyat. Hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang aja. Nah gimana ekonomi tumbuh bila duit-duit yang semestinya muter di masyarakat, dikekepi dewe, dikeloni dewe. Nah, mbok ngeloni liane ya, ngeloni duit korupsi. Lah uang itu dikeloni sama koruptor-koruptor itu, akhirnya berhenti. Itu baru bicara satu soal komponen pertumbuhan ekonomi karena permasalahan korupsi aja, yang susah untuk menaikkan target itu. Nah di indikator pertumbuhan investasi, ya sama saja. Sama saja. Baseline hanya mencapai 4,5%. Tahun kemarin malah 4,4%. Padahal target tahun ini angkanya 6,2% loh. Hingga 7% itu. Nah nek manut dokumen RKP, di dokumen RPJPN dhuwur neh, angkanya itu 6,6 sampai 7%. Nah kemudian di indikator ketiga, yang ketiga ini, share industri pengelolaan posisi sekarang itu 19,7%. Tahun kemarin hanya 18,67%. Target jangka menengahnya padahal 21%. Ini yang tak bahas tadi itu baru perkara ekonomi tok sing hubungannya karo duit. Nah, mungkin masyarakat banyak yang nggak paham yang saya omongkan. Pokoknya intinya ini masalah ekonomi, duit yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, yang uangnya kudune dinikmati oleh masyarakat banyak. Tapi banyak kendala, mandek di koruptor, mandek di suap dan sebagainya, mandek di pencucian uang dan sebagainya. Lah, masih banyak data lain. Misalnya ini kayak indikator kesejahteraan sosial. Kita masuk pada indikator kemiskinan lah. Status sekarang itu 9,22%. Itu data kemiskinan. Tahun kemarin itu 9,36%. Lah pemerintah itu pengen tahun ini mampu ditekan indikator kemiskinan itu jadi 6,5% sampai 7,5%. Nah tingkat kemiskinan ini, tingkat kemiskinan masyarakat bangsa kita ini gagal loh. Jika kita bicara tingkat kemiskinan, jangan disamakan dengan bicara ekonomi, beda. Kalau bicara ekonomi, angka makin tinggi menunjukkan progresnya bagus. Karena duitnya semakin banyak. Positif itu. Tapi bila bicara tingkat kemiskinan, makin rendah persentasenya, itu berarti makin baik. Karena yang miskin makin sedikit. Bisa kita upamakan nih, kayak bicara tabungan dan utang aja lah. Bila makin tinggi tabungannya kan makin baik. Nek utangnya yang makin tinggi ya kabeh masalah dadi nglumpuk neng sirah dadi mumet. Nah ini sebenarnya Om Begawan masih ada beberapa data lain ini yang mau saya sampaikan. Tapi berhubung ini bicara angka, nek tak teruske nambahi sirah dadi migren nanti masyarakat mumet malah ora gelem do ngrungok. Om Begawan hanya mau memperlihatkan aja lah. Rupanya selain soal cawe-cawe urusan politik, hilangnya norma etika politik Pak Jokowi tentang nepotisme anak presiden yang jadi wakil presiden. Nah, buktinya kinerja Pak Jokowi di periode kedua ini ya bubruk. Nah, sekali lagi loh, penilaian negatif ini bukan didasari benci, enggak. Om Begawan enggak pernah benci. Ini fakta yang saya sampaikan. Apalagi Anyel
geting pada mantan presiden, nggak ada ini. Data yang tak sampaikan di atas ini aku orang-orang, tidak asal ngomong, tapi sumbernya dari Bappenas, clear deal, fakta, tidak dibuat-buat. Nah, ini Begawan hanya kasih contoh ini, bicara sesuatu itu mesti ada dasarnya. Eneng dasarnya, eneng faktane, ada data valid lah. Bahwa Pak Jokowi punya jasa, iya. Ya, banyak, dan Begawan tidak menutup mata pada hal itu. Misalnya nek dijak omong pembangunan infrastruktur, oh bagus. Bangun jalan tol. Tidak kemudian tak sebut elek, enggak. Duduk kelasku, menstempel seseorang hingga sejahat itu, enggak. Apalagi mantan presiden 2 periode ini. Makanya kita bicara baik atau buruk seseorang itu dilihat dulu konteksnya apa yang mau kita ngomongkan. Bukan kalau ngomong karena memang betul-betul gagal, memang perlu dikritik, dianggap saya benci. Enggak. Baik buruknya seorang itu pada kata-katanya bisa, pada kebijakannya bisa, pada perilakunya bisa. Nah, fokuslah pembicaraan para pejabat itu. Itu tentang apa yang dia kerjakan. Tidak terletak pada nama seseorang gitu loh. Yang saya kritik itu kebijakannya, cara ngomongnya, itu loh. Yang mengingkari konstitusi dan tidak beretika, itu kami kritik. Sebab kita tidak berhak menilai seseorang semua yang ada pada dirinya negatif. Enggak, pasti ada positifnya. Nah, Tuhan itu menghidupkan manusia itu pasti ada hal yang baik, ada yang buruk. Nek apik tok wis nek donya nang surga kabeh. Nah, sebab sejatinya manusia itu tugas utamanya ya berbuat baik harusnya. Tindakan-tindakan buruknya hanyalah pengaruh hawa nafsu saja yang timbul dari sifat-sifat yang tidak direstui oleh Tuhan. Dan sekarang banyak pejabat yang melakukan hal itu untuk memenuhi syahwat nafsunya saja, sehingga menjadikan banyak masalah di negara kita ini. Ini pesan Begawan ya. Semoga masyarakat paham dan masyarakat bisa memahami kondisi negara kita ini. Gitu ya, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.